Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak, Baik Pak, luar biasa. nah jadi anak-anak Bapak, kita mulai pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, nah alangkah baiknya pembelajaran ini kita mulai dengan yang namanya apa? Ya, doa. Ketua kelas, coba pimpin teman-temannya untuk berdoa. Tuhan mari berkah sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa. Yunari, Mari Pak. Nisa, yakni tentang judul pembelajaran derajat orang yang berilmu. Derajat artinya apa? Martabat tentang orang yang berilmu. Kalau udah punya ilmu, gampang atau susah? Ya gampang ya. Kalau kita udah punya ilmu, sumpah gampang. Ya, kita ketika disuruh belajar, ketika kita udah paham ilmunya, maka kita akan bisa menjawab pelajaran tersebut. Ketika kita melakukan aktivitas yang memang kita udah tahu ilmunya, maka kita akan gampang melakukannya. Bahkan Allah angkat derajat kita dari orang-orang atau dari teman-teman kita yang belum paham. Karena kita lebih paham duluan, maka Allah angkat derajat kita. Ya, salah satu contoh, orang yang terpilih jadi Presiden Republik Indonesia karena tanda bacanya, wakofnya, panjang pendeknya, perhatikan ya. Wahai orang yang beriman. Nah, Allah panggil orang yang beriman. Bukan yang dipanggil Allah semua manusia, tetapi yang dipanggil Allah adalah orang yang beriman. Apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majelis-majelis. Artinya apa? Berilah kelapangan dalam majelis-majelis. Artinya di sini bisa dikatakan dalam posisi duduk atau dalam memberikan kesempatan pendapat
apa yang disampaikan dalam materi majelis ya. Nah, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara dirimu. Arti berdiri di situ apa? Ketika dikatakan kepadamu berdirilah, atau bisa dikatakan kamu maju, kamu tampil, kamu sampaikan apa yang telah diwacanakan tersebut, kamu maju. Nah, disitulah Allah membuktikan bahwasanya Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Paham sampai sini ya? Nah, jadi ketika kalian belajar, kemudian sesuai dengan surah Al-Mujadalah, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, nah setelah belajar, guru menyampaikan materi, coba Saras maju. Saras maju menyampaikan wacananya. Maka di situ kelihatan Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Karena mungkin dia yang paham sehingga dia yang dipilih. Bagi yang belum paham, bagaimana caranya untuk terus belajar dan belajar ya. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, di samping itu juga kita jangan lupa ya, dalam mencari ilmu ya, di dalam majelis atau mencari ilmu, kita harus ingat juga ya, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi ilmu itu ada yang baik dan ada yang buruk. Ilmu yang baik lah yang kita sampaikan, kita tampilkan. Ilmu yang buruk jangan disampaikan, jangan ditampilkan. Kenapa? Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Kalau kita sudah melanggar, maka Allah turunkan yang namanya surah yang berkaitan apa? Inna ada bila sadid. Sesungguhnya ajab Allah itu pedih. Dan surah yang lain apa lagi? Inna batsya bikala sadid. Sesungguhnya siksa yang paling pedih itu siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kandungan surah Mujadalah ayat ke-11. Tentang apa sih surah Mujadalah? Coba kamu, siapa namanya Bilal? Ya, coba. Kandungan surah Mujadalah ayat 11 itu apa? Coba angkat suaranya, Bilal. Menjelaskan kepada kita atas apa ketika berada dalam suatu majelis. Ya. Selanjutnya, baca. Pelajaran kita di pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Nanti untuk kedepannya kita akan bentuk kelompok pembelajaran yang mana kita akan menyambungkan materi pembelajaran kita ini dalam mencari ilmu untuk menggapai pengetahuan agar terlepas yang namanya dari kebodohan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.